Halo anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Tentunya semua sehat dan tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis pekerjaan berdasarkan daerah tempat tinggal. Anak-anak, penampakan alam merupakan keadaan yang ada di alam dan terjadi karena adanya peristiwa alam. Misalnya, dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Hal ini akan mempengaruhi terhadap jenis pekerjaan dan kebiasaan hidup masyarakat yang ada di sekitarnya. Anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini, kalian dapat diharapkan 1. Menyebutkan macam-macam ketampakan alam. 2. Menjelaskan pengertian dari dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. 3. Menemukan daerah dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. 4. Menganalisis jenis-jenis pekerjaan yang ada di dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. 1. Tentang alam dataran tinggi dan pemanfaatannya. Anak-anak, apakah kalian pernah pergi ke gunung? Iya, pegunungan termasuk daerah dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Umumnya, dataran tinggi memiliki udara yang lebih sejuk daripada dataran rendah. Dataran tinggi cocok dijadikan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Anak-anak, apakah kalian pernah menjumpai dataran tinggi yang ada di sekitar kalian? Gimana kalian pernah melihatnya? Benar, daerah dataran tinggi yang dapat kita lihat di sekitar kita ada perkebunan Sirah Kencong yang terletak di Desa Ngedirenggo, Kecamatan Luwini, Kabupaten Blitar. Perkebunan Sirah Kencong, sebagian besar masyarakat bekerja sebagai pekebun teh. Pekebun teh tersebut biasanya memetik daun teh, kemudian daun teh tersebut nantinya diolah menjadi teh yang dapat dijadikan sebagai minuman. Selain itu, masyarakat sekitar perkebunan Sirah Kencong juga memanfaatkan keindahan dataran tinggi Sirah Kencong sebagai tempat wisata. Banyak masyarakat sekitar bekerja sebagai pedagang makanan dan minuman. Kemudian, ada juga yang bekerja sebagai jasa tur pariwisata seperti mengantar pengunjung ke air terjun yang terdapat di Sirah Kencong dengan menggunakan motor. Hal ini dikarenakan jalan menuju air terjun Sirah Kencong sedikit menanjak dan cukup jauh. Dataran tinggi kedua adalah dataran tinggi Tengger di sekitar Gunung Bromo. Anak-anak, apakah kalian pernah pergi ke Gunung Bromo? Di manakah letak Gunung Bromo tersebut? Wilayah Gunung Bromo meliputi Kabupaten Lumajang, Probolinggo, Malang, dan Pasuruan. Di daerah dataran tinggi Tengger, kita dapat melihat hamparan perkebunan sayur di atas tanah pertanian yang relatif datar sampai ke lereng-lereng yang curam. Masyarakat pekebun Tengger banyak menanam sayuran seperti kentang, daun bawang, kol, wortel, dan sebagainya. Keindahan daerah dataran tinggi juga menarik masyarakat setempat untuk bekerja di bidang pariwisata. Misalnya, seperti menyediakan tempat penginapan bagi pengunjung. Contoh dataran tinggi lainnya, terutama yang ada di Jawa Timur, adalah Gunung Kelut yang berada di Kabupaten Kediri, Bukit
Politekkes yang berada di Blitar, dan dataran tinggi Ijen atau Kawah Ijen yang terletak di Banyuwangi. 2. Tentang alam dataran rendah dan pemanfaatannya. Anak-anak, dataran rendah merupakan wilayah yang memiliki ketinggian tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya, kalian tahu tidak contoh daerah dataran rendah itu apa? Benar, contoh daerah dataran rendah adalah persawahan dan terdapat banyak aliran sungai. Suhu di daerah dataran rendah cenderung normal. Dataran rendah cocok dijadikan sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkantoran, dan perindustrian. Anak-anak, coba sebutkan di mana daerah dataran rendah yang terdapat di lingkungan sekitar kalian. Jawaban kalian benar. Daerah dataran rendah yang dapat kita lihat di sekitar kita adalah lingkungan sekitar kantor pemerintahan Wali Kota Blitar yang terletak di Kota Blitar. Selain itu, terdapat juga di lingkungan kantor pemerintahan Bupati Kabupaten Blitar yang terletak di Kanigoro, Kabupaten Blitar. Di daerah dataran rendah Blitar berdiri bangunan-bangunan untuk kegiatan sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Komoditas utama di daerah Blitar, di kabupaten maupun kota, banyak orang bekerja di bidang perikanan. Selain itu, ada dataran rendah Madiun yang terletak di kota Madiun. Di wilayah pedesaan, mayoritas pekerjaan yang terdapat di dataran rendah Madiun adalah petani. Petani menanam tumbuhan seperti jagung, padi, dan sebagainya. Untuk masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan, umumnya bekerja sebagai pedagang, pengusaha, dan karyawan. Contoh dataran rendah lainnya, terutama yang ada di Jawa Timur, adalah ibu kota Surabaya. 3. Tentang alam perairan dan pemanfaatannya. Anak-anak, perairan merupakan wilayah yang hampir seluruhnya ditutupi oleh air, misalnya laut, danau, rawa, dan sungai. Perairan lebih cocok dijadikan sebagai lahan perikanan, penambangan, pelabuhan, dan penghilangan minyak bumi. Di mana anak-anak dapat menemukan wilayah perairan yang ada di Blitar? Benar, contoh perairan yang berada di daerah Blitar adalah Pantai Tambarrejo Blitar. Pantai Tambarrejo Blitar terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar. Di Pantai Tambarrejo Blitar, masyarakat sekitar bekerja sebagai nelayan. Nelayan menangkap ikan di laut untuk dikonsumsi sendiri maupun dijual. Setiap hari, Pantai Tambarrejo selalu ada pengunjung yang datang untuk menikmati keindahan pantai tersebut, sehingga banyak masyarakat sekitar yang juga bekerja sebagai pedagang dengan berjualan makanan-makanan, terutama seafood, dan juga menjual ikan hasil tangkapan nelayan. Kemudian, ada juga masyarakat sekitar pantai yang menyewakan tikar untuk pengunjung yang ingin duduk bersantai di sekitar pantai. Biasanya, para pengunjung menyewa tikar untuk duduk bersama keluarga dengan membuka bekal makanan dari rumah. Ada juga yang tiduran, lalu ada juga yang hanya bersenda gurau. Selain itu, ada juga masyarakat sekitar Pantai Tambarrejo yang menyewakan perahunya untuk mengajak jalan-jalan pengunjung menikmati keindahan Pantai Tambarrejo dengan menaiki perahu. Nah, anak-anak, cuma 15.000 saja untuk satu orang, kita sudah dapat menaiki perahu untuk melihat pesonanya Pantai Tambarrejo. Selain itu, wilayah perairan juga terdapat di Sidoarjo dan Banyuwangi, Jawa Timur. Masyarakat Sidoarjo juga ada yang bekerja sebagai petani garam. Selanjutnya, di Banyuwangi, masyarakat juga ada yang bekerja di bidang perikanan air payau maupun air tawar. Anak-anak, di
Dilansir dari Kompasiana, Banyuwangi menjadi daerah dengan total produksi udang terbesar di Jawa Timur loh. Sehingga masyarakat Banyuwangi juga memanfaatkan wilayah perairan dengan bekerja sebagai petambak udang. Jangan lupa mengerjakan kuis yang ada di video pembelajaran ini ya. Untuk kuisnya dapat kita lihat pada bagian selanjutnya. Anak-anak, coba kerjakan kuis di bawah ini. Nah, hari ini kita telah belajar banyak tentang macam-macam ketampakan alam seperti dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Kemudian, kita juga belajar jenis-jenis pekerjaan yang terdapat di daerah dataran rendah, dataran tinggi, dan perairan. Selain itu, kita juga mengetahui wilayah yang termasuk dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan di Jawa Timur. Demikian anak-anak, pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian mudah mengerti dan kalian pahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.